Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Suatu ketika tercatat di dalam sebuah ukiran tinta emas sejarah Indonesia, ada seorang ulama karismatik yang luar biasa, yang merupakan salah satu menantu dari Hadratul Syekh Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah almarhum Kiai Idris Kamali bin Kiai Kamali bin Kiai Marzuki yang wafat tahun 1984. Orang-orang pun berkata bahwa beliau adalah seorang tokoh yang besar di balik layar karena keberhasilan beliau dalam mendidik dan membimbing murid-muridnya. Adapun salah satu muridnya adalah Profesor Kiai Tolah Hasan, mantan Menteri Agama di era Presiden Abdurrahman Wahid, dan Profesor Kiai Ali Mustafa Yakub, mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, sekaligus pendiri pesantren Darussunnah Ciputat. Suatu hari, kepergian Kiai Idris ke Cirebon melahirkan kerinduan yang besar bagi sang istri, Nyai Azzah. Keharmonisan Kiai Idris dalam membina rumah tangga, kearifan beliau kala menghadapi suatu masalah senantiasa tergambar dalam benak Nyai Azzah. Ingin sekali beliau berjumpa, namun apa boleh buat, jarak telah memisahkan keduanya. Pada saat itu, dari Jombang ke Cirebon bukanlah jarak yang dekat, memakan waktu berminggu-minggu lamanya untuk bisa menempuh perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Maklum, sarana transportasi kala itu masih sangat terbatas. Tampaknya Kiai Idris pun mengalami rasa yang serupa. Selama di Cirebon, beliau dirundung kerinduan kepada sang istri yang ditinggalkannya. Hubungan batin keduanya tetap terjalin meskipun jarak membelah tirai tatap muka. Bertahun-tahun Kiai Idris menetap di Cirebon. Buah hati yang diberi nama Abdul Haq itu telah tumbuh besar di pangkuan sang ibunda. Nyai Azzah tak sabar menunggu kedatangan Kiai Idris. Namun sejak pagi hingga petang, dari malam sampai pagi, sosok gagah Kiai Idris belum juga terlihat. Semua keluarga telah memberikan kesejukan nasihat, doa, dan motivasi. Namun kerinduan yang bergelora itu membuatnya tidak bersemangat. Tidak ada tanda-tanda sang suami akan datang, sampai akhirnya Nyai Azzah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah almarhumah disolati oleh ribuan santri. Para tokoh pun hadir pada hari wafatnya. Sampai menjelang pemakaman, sosok Kiai Idris belum juga datang. Dengan berat hati akhirnya jenazah Nyai Azzah dikebumikan tanpa kehadiran sang suami. Putra beliau, Abdul Haq, belum begitu besar karena ibunya sudah tiada dan ayahnya pergi. Maka ia dirawat oleh Nyai Solihah, istri dari Kiai Abdul Wahid Hashim. Mulai saat itulah Abdul Haq akrab dengan sepupunya, yaitu Abdurrahman Wahid, Salahuddin Wahid, dan Umar Wahid. Mereka semua bermain riang gembira. Beberapa waktu kemudian, Kiai Idris datang ke Tebu Ireng. Pada awalnya beliau berharap agar kedatangannya bisa membawa kegembiraan kepada istri dan anaknya. Akan tetapi, harapan itu tidak terwujud. Kiai Idris justru mendapatkan kabar menyedihkan karena sang istri tercinta telah lebih dahulu dipanggil oleh sang Khalid. Setelah ditinggal wafat sang ayah, kini Kiai Idris sudah ditinggal pergi oleh istri tercintanya. Beliau kagum dengan sang istri
karena selama ditinggal pergi Nyai Azza senantiasa menunggunya dan merawat buah hati Abdul Haq. Begitu besar dan tulus cinta sang istri hingga rela dibawa mati. Kekagumannya ini membuahkan sebuah ikrar dalam diri Kiai Idris. Beliau akan senantiasa selamanya terhadap sang istri, berupaya akan selalu menjaga cintanya sampai mati. Ketika salah seorang dari keluarganya bertanya kepada beliau, "Mengapa panjenengan tidak menikah lagi?" Kiai Idris menjawab, "Saya tidak mau menyakiti istri dan anak saya." Sampai akhir usianya, Kiai Idris tidak menikah lagi. Istri beliau adalah Nyai Azza selama-lamanya. Demikianlah kisah tentang cinta sampai alam baka dari almarhum Kiai Idris Kamali. Kerinduan hati tidak bisa dinafikan oleh setiap insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jasadnya yang sempurna dan hati yang tersaluri sifat Rahman dan Rahimnya. Hati seseorang tak bisa dikelabui dengan segala macam cara. Salah satu rasa yang seringkali hinggap di lubuk hati yang terdalam adalah rindu. Rasa rindu dan cinta yang luar biasa telah ditanamkan di dalam diri mereka sehingga tumbuh dan berbuah yang menghasilkan aroma manis cinta yang luar biasa. Semoga kita semua menjadi generasi-generasi yang menanamkan rasa cinta sehingga tumbuh dan berbuah, yang akhirnya kita dapat memetik dan merasakan manisnya dari cinta sejati. Sebuah cinta sejati yang tidak hanya dirasakan oleh diri kita saja, tetapi orang-orang di sekitar kita pun merasakan hal tersebut, sehingga terciptanya masyarakat yang diselimuti oleh cinta dan kasih sayang. Tidak adanya rasa benci dan dengki, karena tidak adanya dusta di antara kita. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Semoga channel ini menjadi agen dalam menyebarkan kemanfaatan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time di video selanjutnya.